Ya, saling sangka terjadi antara kuasa hukum keluarga Vina dan kuasa hukum Peggy. Kuasa hukum Peggy Setiawan kecewa karena tidak diberi kabar terkait pra-rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara itu kuasa hukum Vina dan Eki tahun 2016 angkat bicara soal kasus pembunuhan tersebut. Dan untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami Wakapolri tahun 2013-2014 Komjen Polisi Purnawirawan Ogro Seno. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore Pak. Kalau kita lihat bagaimana perkembangan kasus ini hari demi hari banyak tanggapan seperti itu, banyak perkembangan terbaru. Bagaimana Anda melihat kasus ini berjalan begitu rumit? Apa yang harus dilakukan polisi agar nanti keputusan yang diambil tepat seperti itu Pak? Iya, berkas perkara kan sudah maju ke sidang pengadilan ya 2016. Kemudian sudah ada vonis 8 orang dan ada DPO 3. Jadi berkas perkara yang sudah maju ke sidang pengadilan ya itu kan bisa menjadi berkas perkara kalau memang ada DPO satu lagi yang tertangkap. Baik. Jadi tinggal diberangkatkan nanti dikirim ke pengadilan untuk sidang ke jaksa untuk sidang kembali kapan akan dilaksanakan oleh tersangka gitu aja. Baik, kalau kita bicara mengenai Peggy Pak, ini kan sosoknya banyak yang meragukan bagaimana polisi menetapkan Peggy sebagai DPO yang baru. Setelah sebelumnya juga polisi merilis ada 3 sebenarnya lalu dianulir lagi menjadi hanya 1. Bagaimana Anda melihat prosedur sebenarnya yang sudah dijalankan? Apakah sudah tepat atau memang dalam perkembangannya setiap kasus ketika kita punya DPO bisa saja berubah seperti itu Pak? Kalau DPO itu belum dalam proses sidang di pengadilan. Baik. Itu mungkin masih bisa berubah, tapi sudah masuk dalam berkas di pengadilan tidak bisa dirubah. Kecuali hakim yang merubah. Oke. Jadi kalau yang sekarang Pak terkait Peggy bagaimana Anda melihatnya? Ya dilihat kalau Peggy sendiri alat bukti saja kan penyidikan di Polres atau Polresta Cirebon nih. Baik. Bagi saya penyidik atau petugas yang memeriksa berkas perkara pada saat tahun 2016 itu harusnya dihadirkan saja ke Polda atau Peggy dilimpahkan ke Cirebon supaya ditangani lebih lanjut seperti itu. Oke, baik. Kalau bicara juga mengenai bagaimana sebenarnya rekonstruksi yang berjalan katanya diagendakan pekan depan Pak. Pra-rekonstruksi juga kemarin sudah dilakukan namun pengacara Peggy kecewa karena katanya tidak diundang. Apakah prosedur ini juga menurut Anda lazim dan biasa? Nah, rekonstruksi kan sudah pernah dilaksanakan waktu perkara 2016. Oke. Nah, rekonstruksi yang kedua ini apakah akan disamakan dengan yang 2016 atau rekonstruksi ini kan cuma membantu penyidik, membantu keyakinan hakim nanti bagaimana perkara itu sebenarnya itu saja. Dan kita kembali lanjutkan dialog kita mengenai kasus Vina ini bersama Pak Seno. Pak, kalau kita lihat rekonstruksi tadi katanya akan dilakukan pekan depan, namun belum ada tanggal pasti. Kalau bicara mengenai rekonstruksi terhadap kasus yang sudah terjadi 8 tahun yang lalu, bagaimana verifikasi ya, validasinya Pak menurut Anda? Ya, kalau mau di rekonstruksi yang pertama 2016 sudah ada. Oke. Rekonstruksi yang sekarang apakah akan melibatkan semua terpidana itu? Karena mereka kan ada di lapas dan mungkin ada yang sudah bebas ya di situ ya. Nah di situ. Jadi bagi saya untuk Peggy ini dikuatkan saja dengan alat bukti yang didapat waktu di TKP dan di tubuh korban waktu itu. Nah justru kuncinya di situ. Jadi kalau ada yang mengatakan saksi kunci itu, saya juga bingung saksi kunci dibuat tidak diatur. Tapi kunci untuk membuka suatu perkara, suatu perbuatan, suatu tidak pidana itu ada 5. Keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan tersangka tidak ada di situ. Jadi mudah-mudahan ada alat bukti yang kuat yang belum pernah dibuka di sini. Saya selalu ikuti. Ada rekaman SMS atau WhatsApp antara korban dengan yang diduga pelaku itu saja. Sebetulnya itu juga merupakan bukti yang cukup kuat bisa menjadi petunjuk atau keterangan ahli nanti dari provider yang digunakan oleh korban atau diduga para pelaku. Baik, jadi sebenarnya untuk cara membuktikannya tadi tidak sulit ya Pak, asal tadi ada memang bukti yang menguatkan posisi Peggy seperti itu ya Pak ya? Iya, jadi alat-alat bukti yang menggunakan forensik dan scientific crime investigation itu diprioritaskan.
daripada mengharapkan keterangan dari keterangan tersangka terus kan nggak selesai-selesai di situ. Baik, berarti dengan kata lain bahwa ketika kita bicara kasus ini, karena banyak komentar, banyak asumsi, masing-masing beda-beda, akhirnya kita bingung. Metode scientific crime investigation ini memang harus dilakukan ya Pak ya, agar karena keterangan bisa saja ya tadi ambigu, Pak Seno. Iya, betul-betul. Jadi sejak KUHP lahir sebetulnya seorang tersangka tidak perlu memberikan keterangan karena seseorang yang diduga melakukan kejahatan, kemudian kontak senjata mati, itu juga tersangka bisa, asal alat buktinya kuat. Misalnya dulu dia melakukan dengan senjata M16 misalnya, dan senjata M16 ketemu Pak, dia tersangkanya gitu. Jadi nggak usah dipaksakan keterangan tersangka gitu loh. Oke, tapi scientific crime investigation Pak untuk kasus 8 tahun silam, apakah gampang atau malah sulit Pak sebenarnya kalau kita bicara tadi data misalnya chat atau WhatsApp seperti itu? Ya harus disimpan dokumen itu menjadi berkas perkara, jadi tidak bisa hilangkan atau lupa, nggak bisa. Jadi sepeda motor yang terlibat ada berapa, semuanya juga harus disimpan, masih menjadi barang bukti di situ. Apalagi kan masih ada DPO, barang bukti tidak boleh dikembalikan dulu sebelum semuanya selesai terungkap. Baik, kalau kemarin juga Pak yang menarik bagaimana kuasa hukum Vina Eki di 2016 muncul ke publik menyebutkan banyak kejanggalan termasuk bagaimana sidang tertutup dilakukan. Disebutkan bahwa kenapa sidang tertutup karena ada kasus asusila. Namun ketika di persidangan disebutkan bahwa tidak ada kasus asusila, yang ada hanya kasus pembunuhan. Bagaimana Anda melihat bahwa sebenarnya dari awal juga banyak yang memang sudah salah dan akhirnya benangnya makin kusut, Pak Seno? Iya, justru kehadiran Propam di Polri ini punya peran penting untuk melihat fakta yang sebenarnya dalam penyidikan itu ada kelemahan atau tidak, atau kekurangan atau tidak. Jadi pasal-pasal obstruction of justice yang kemudian dilakukan oleh penyidik atau penegak hukum itu dilakukan setelah ada penyitaan jadi berkas perkara. Tapi kalau dalam suatu perbuatan tidak pidana, para pelaku tidak pidana itu menghilangkan barang bukti, juga ada pasal obstruction of justice. Itu pasal tambahan untuk memberatkan saja. Bicara mengenai bagaimana penanganan polisi, Pak. Ini kan asumsi dan publik juga menanggapi kasus ini ketika film ini keluar lalu viral lagi. Banyak yang mengkritisi kinerja polisi. Tapi di satu sisi kita juga apresiasi karena berkat viral ini akhirnya diangkat lagi dan polisi bekerja keras. Dari sudut pandang Anda sendiri sebagai mantan tadi Wakapolri di 2013-2014, apa yang harus publik pahami ketika kita bicara mengenai kinerja polisi dan kasus-kasus yang kadang mengendap di bawah seperti itu? Ya, seharusnya perlu dibuktikan alat bukti saja, keterangan saksi, ya ada keterangan ahli, kemudian surat petunjuk. Jadi kalau keterangan tersangka itu kan tidak digunakan, keterangan terdakwa nanti pengadilan. Jadi pola pikir, mindset masih mengharapkan keterangan tersangka itu adalah mindset sebelum KUHP itu lahir gitu loh. Jadi memaksa pengakuan gitu aja. Jadi bagi saya pengakuan tersangka itu, tersangka diberi penjelasan, Anda tidak memberikan keterangan tidak apa-apa, tapi berkas perkara Anda sudah lengkap dengan alat bukti seperti ini. Udah itu aja. Oke, baik. Dan satu lagi mungkin Pak, pertanyaan publik yang sering sekali muncul ke permukaan Pak Seno, bahwa bagaimana seorang ya tadi DPO statusnya tadi buruh bisa luput dari pengejaran 8 tahun. Sesulitkah itukah Pak untuk menemukan seorang Peggy misalnya? Memang benar ini Peggy? Iya, kalau dari awal sudah ketahuan rumahnya, alamatnya kan ada Babin Kaptipmas, ditanya sebetulnya dari awal kok sudah lebih mudah diketahui di mana Peggy berada. Alamatnya sudah jelas, orang tuanya ada. Dan itu yang kadang-kadang ya, mungkin lupa atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Karena aku ini kan lebih dari satu. Di antara pasti harus kenal alamat rumah dan sebagainya, mereka saling kenal, bukan mereka tiba-tiba kumpul kan di situ. Nah inilah yang menjadi bahan pertanyaan publik, mungkin ya alasannya mungkin tidak ada di tempat, tapi paling tidak masyarakat sekitar tahu ada DPO di sekitar, tinggal di sekitar warga di situ. Karena kalau kita lihat tadi datanya seperti Anda sebutkan, harusnya ya tahu rumahnya, tahu tempatnya, bisa ditelusuri ya, walaupun yang bersangkutan tidak di rumah ya Pak ya? Iya. Ilmunya polisi kan tinggi, sekolahnya juga tinggi, seperti apa yang Pak Seno. Seperti itu. Nyari orang itu kalau kita mau pasti lebih mudah lah. Kalau mau ya Pak ya, baik, terima kasih. Pak Seno, satu mungkin terakhir. Kita melihat kasus ini tentunya semakin berkembang, rekonstruksi juga pekan depan, banyak juga saksi-saksi yang belakangan muncul seperti itu ke publik. Apa yang harus
dilakukan pihak kepolisian, pihak penyidik agar bolanya tidak semakin liar dan masyarakat juga bisa sama-sama mengawal keadilan untuk baik itu untuk Vina atau siapapun yang merasa dirugikan dari kasus ini? Ya, sering saya katakan bahwa nyawa yang hilang di Indonesia ini presiden harus tanggung jawab. Kasus Vina ini bukan dianggap kasus bahwa Vina adalah orang Cirebon tinggalnya di desa dan sebagainya. Presiden segera bentuk saja tim gabungan pencari fakta supaya tidak bergulir menjadi bola liar. Kan itu melibatkan penyidikan, penuntutan sampai pengadilan. Nah, ini mungkin lebih baik seperti itu sehingga mengurangi bola liar tentang informasi yang tidak jelas di masyarakat tentang kasus Vina ini dan Eki. Baik, Pak Groseno, terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat Pak, dan juga selamat berakhir pekan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.